Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas 3B. Di sini kami akan melakukan praktikum percobaan mengenai sumber energi alternatif. Di sini kami akan membuat lampu dari minyak goreng. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Minyak goreng, 2. Air, 3. Sumbu lilin, yang keempat korek api, dan yang terakhir 2 gelas plastik. Langkah pertama, siapkan gelas plastik berukuran kecil, lalu tuangkan air setengah gelas. Selanjutnya, tuangkan minyak goreng secukupnya. Kemudian, siapkan potongan gelas plastik yang sudah dibentuk lingkaran dan lubangi di tengahnya. Setelah itu, siapkan sumbu lilin. Kemudian, masukkan sumbu lilin ke dalam lubang gelas plastik yang sudah dibentuk lingkaran. Lalu, letakkan sumbu lilin ke dalam gelas plastik yang berisi air dan minyak. Kemudian, nyalakan sumbu lampu minyak goreng dengan korek api. Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa minyak goreng dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif untuk menyalakan lampu. Lampu dari bahan minyak goreng dapat dimanfaatkan sebagai penerangan menggantikan lilin atau lampu dari minyak tanah. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 dari kelas 3B, kami akan melakukan praktikum percobaan sifat wujud benda gas. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Botol plastik, 2. Balon, dan yang ketiga cutter. Langkah pertama adalah buka tutupan botol, kemudian masukkan balon ke dalam botol. Kemudian, balon ditiup melalui lubang botol. Langkah selanjutnya, membuat lubang di bagian bawah botol. Setelah itu, tiuplah balon melalui dinding botol. Apakah gas memenuhi ruang? Ya, buktinya balon dapat menggelembung. Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Benda gas menempati ruang. 2. Benda berwujud gas tidak selalu dapat diamati. Gas dapat mengalir dan volume gas berubah-ubah. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 3B. Di sini kami akan membuat praktikum percobaan mengenal listrik statis. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama 1 botol aqua berisi air, yang kedua 2 buah sedotan berwarna hijau dan biru, dan yang terakhir 1 lembar tisu. Ambillah 2 buah sedotan tersebut, kemudian gosokkan menggunakan tisu. Kemudian, letakkan salah satu sedotan berwarna kuning di atas tutupan botol. Kemudian, dekatkan ujung sedotan berwarna biru
maka sedotan berwarna kuning tersebut akan berputar. Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa kertas dan sedotan memiliki sifat listrik yang dapat menghasilkan muatan listrik statis. Kedua benda yang awalnya memiliki muatan listrik statis berubah menjadi muatan listrik negatif dan positif karena adanya gaya gesekan di tisu sehingga membuatnya menjadi tarik-menarik. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 3B akan melakukan percobaan pemantulan dan penyerapan bunyi. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1 tumpukan buku, 2 piring kaca, 3 tutupan toples, 4 spons, 5 arloji, 6 2 tabung kertas, dan yang ke-7 papan kayu. Susunlah tumpukan buku sama tinggi dan rata, lalu susunlah tabung kertas di atas tumpukan buku. Langkah selanjutnya, cek arloji. Selanjutnya, masukkan arloji ke dalam salah satu tabung kertas. Setelah itu, pasang papan kayu di atas permukaan 2 tabung kertas. Lalu, dengarkan di sisi lain tabung kertas. Setelah itu, letakkan tutupan toples. Lalu, dengarkan kembali di salah satu sisi tabung kertas. Setelah itu, ganti lagi dengan piring kaca. Lalu, dengarkan kembali di salah satu tabung kertas. Lalu, ganti lagi dengan busa dan dengarkan kembali di salah satu sisi tabung kertas. Pada bahan pertama yaitu papan kayu, ketika didengarkan di salah satu sisi tabung kertas, ternyata detak arloji terdengar keras. Ketika menggunakan tutupan toples, detak arloji masih terdengar keras. Ketika menggunakan piring kaca, detak arloji juga masih terdengar jelas. Dan ketika menggunakan busa, detak arloji terdengar sangat lemah. Dari percobaan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa bunyi dihasilkan dari detak arloji akan dipantulkan melalui zat pada bahan kayu, logam atau seng, porselen atau kaca. Sedangkan ketika menggunakan busa, bunyi detak arloji hanya sedikit yang dipantulkan, atau bunyi detak arloji diserap oleh busa. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 kelas 3B. Di sini kami akan melakukan percobaan praktikum tentang sifat-sifat cahaya. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama kardus, 2 cermin, 3 pensil, 4 senter, dan yang kelima gelas. Dari percobaan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus,
Kedua, cahaya dapat menembus benda bening. 3, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4, kelas 3B. Di sini kami akan membuat praktikum percobaan fungsi batang pada tumbuhan. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu 1. Tanaman seledri. Yang kedua, 2 buah gelas plastik berisi air yang dicampur dengan pewarna warna merah dan hijau. Masukkan tanaman seledri pada masing-masing gelas yang berisi air dan pewarna, lalu diamkan selama kurang lebih 1 jam. Lalu langkah selanjutnya, kita keluarkan batang seledri dari dalam gelas yang isinya air dan pewarna. Dari hasil percobaan, kita melihat bahwa batang seledri yang berubah warna membuktikan bahwa batang melakukan fungsi pengangkutan air dari dalam gelas ke atas, yaitu ke dalam bagian dari seledri tersebut. Percobaan ini membantu kita memahami fungsi batang sebagai bagian tanaman yang mengangkut air dan mineral dari akar ke bagian lain dari tanaman tersebut.